Maka di situ mereka sudah harus masukkan juga, titipkan barang bukti itu ke pengadilan. Itu perintah undang-undang. Maka setiap kali sidang, diambil dong barang bukti oleh hakim. Silnya dibuka. Perihal sil itu tidak diatur di KUHAP, tapi turunannya. Di aturan hak kehakiman itu ada. Sil itu dibuka. 181 KUHAP, ya, ayat 1. Ketua majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenal barang bukti yang dibawa itu. Dan seterusnya sampai ayat 4 itu. Nggak pernah dilakukan gimana? Barang buktinya nggak tahu kita di negeri mana, di antah berantah mana. Nah itu Bang, waktu itu kan pernah ada ditanyakan, ya kan? Tapi hakim selalu bilang itu nanti ada waktunya. Makanya saya bingung, waktunya kapan gitu loh. Kok hakim ini juga kayaknya gimana ya, kayak apa kita sebagai masyarakat kadang gregetan ya Bang, di dalam persidangan itu gregetan yang kritik itu, saya rasa video saya sudah ngamuk-ngamuk itu ada 10 k yang like. Iya gitu loh Bang. Maksudnya gini, apakah boleh kita sebagai masyarakat memprotes pas di dalam persidangan itu? Boleh nggak sih Bang, kira-kira misalkan kita interupsi Pak, boleh Pak Hakim, boleh nggak kita sebagai masyarakat untuk mengungkapkan gitu, kita nunjuk tangan. Saya berani itu Bang, asli saya berani. Boleh. Hakim itu tuan ketangkap polisi gitu. Itu saking gemes sampai waktu kalau di dalam itu saya pengen nunjuk tangan gitu. Kalau di luar negeri kan boleh tuh Bang ya. Kalau di luar negeri kan. Oh iya, AMLO membolehkan itu, tapi memberikan ruang kepada keluarga untuk bicara. Iya. Kadang-kadang kalau di ruangan sidang itu kayaknya masyarakat kayak dibungkam gitu kan. Greget banget gitu. Boleh dong istilahnya kita sebagai masyarakat ini memprotes, memberikan opini yang namanya kita keberatan kenapa barang bukti ini tidak pernah ditampilkan gitu, sedangkan barang bukti ini yang bisa menahan Nikita Mirzani gitu loh Bang, greget gitu loh Bang. Iya sih. Ya kebenaran formil ya, karena sebelum mencari kebenaran material harus harus juga para jaksa, para hakim itu tidak melanggar kebenaran formil dalam hukum pidana ya, dalam hukum pidana. Sekalipun seorang terdakwa itu bersalah, kalau hakim, jaksa ya dalam mendakwa itu melanggar hukum, itu orang harus dibebaskan tuh, sekalipun bersalah. Itu konsekuensi hukum pidana itu. Tapi bagaimana penerapan di Indonesia? Tiap hari hakim itu melanggar hukum. Aku kritik. Menjadi aneh di negara ini, makanya banyak korupsi, hakim banyak korupsi, karena itu pelanggaran itu dianggap biasa. Masa negara hukum melanggar hukum boleh? Jadi dibuat komisi yudisial mencari mencari kesalahan hakim-hakim yang salah. Kan konyol kan, masa nggak mereka mencari kejahatan hakim loh, itu ada tugas polisi, itu ada tugas KPK, jaksa. Kenapa pula dibuat KY? Ngaco loh kita, bener, buang-buang duit aja. Setiap hari hakim itu melanggar hukum, setiap hari di persidangan. Kalau buka hari Minggu pun melanggar hukum mereka. Gitu. Makanya aku kesel, makanya aku kritik. Nggak dari PH-nya Niki Bang, harus bicara itu. Aku pernah ngobrol, maksudnya bukan ngobrol ya, aku pernah nanya ke Niki kan, waktu pas persidangan selesai, Dewi sama aku sama Ayus deh, kalau nggak salah Ayus nanya, Kaniki tolong ditanyain barang bukti gitu kan. Cuma Kaniki nggak tahu tuh gitu. Cuma jawabnya gitu doang sih. Cuma
Aku pengen pernah nggak belum pernah sih nanya. Aku pengen nanya ke PH-nya. Mungkin abang kan deket tuh kemarin sama Bang Usman. Coba deh bang. Mungkin ada pendapat dia mungkin gimana gitu bang. Soal barang bukti gitu loh bang. Itu kalau nggak salah sudah dibicarakan juga di ruang pengadilan itu. Oh sudah ya bang ya. Terus gimana bang tanggapannya Bang Usman? Kata hakim, bukan Bang Usman, kata hakim nanti masukkan dalam pembelaan. Keren kan? Nah itu makanya aku bilang nanti ada waktunya kata dia gitu kan. Nanti ada waktunya. Kok masuknya ke pembelaan ya bang? Barang bukti bang? Bukan. Kan nggak ada barang buktinya. Ya. Ya kan? Kata hakim, nanti kalian masukkan aja ke nota pembelaan. Oh gitu. Nggak ada kan, seharusnya itu menguntungkan kita dong. Oh jadi nggak apa-apa tuh bang. Bagus juga sih. Bagus juga bang. Kalau untuk masukin barang bukti itu di dalam pembelaan. Itu nggak apa-apa bang. Itulah kebenaran formil yang saya bilang tadi. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, lanjut. Ya, lanjut yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah. Aku izin turun dulu ya. Iya, Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, siap Makasih, bang. Bang. Makasih ya bang. Makasih hasianku. Ya, Kamelia, makasih. Oke, hasian. KIP mana ini? Hasian nggak tuh? Hasian nggak tuh? Jangan menggatal kau. Kak Email kata Oi. kan aku biasa manggil Ito, manggil hasian katanya kata Mami suka-suka kau lah Kamelia mau manggil apa katanya. Nggak lucu aja ya. Yang benar kata Bang Yamin sih itu formil ya. Ya lucu aja kalau barang bukti masuknya ke pembelaan. Harusnya kemarin ya kan. Iya betul. Lucu aja nggak ngerti tuh. Makanya kan ada gue lihat satu VT dari pengacara apa gitu. Jadi harus ditanyakan sudah 365 hari ya Niki di kejaksaan itu harusnya sudah selesai. Ini lebih dari 365 hari kenapa belum selesai? Harusnya ditanyakan ke Mahkamah Agung. Itu gue baca Iya, Kak. gue baca VT-nya pengacara apa gitu. Oh benar juga ya, gue bilang gitu kan. Ini sudah 365 hari Niki ditahan. Dan kenapa belum selesai Ada itu aku sampai share saat itu. ini? Ada aku share itu. Ada aku share itu. Iya. Dan sampai saat ini aku belum dengar. selesai. Masih ada siapa? Aku ada dengar itu, Kak. Iya, Aku ada benar kan? repost juga. Benar kan? Tapi ya benar juga. Sudah 365 hari. Kemarin sudah waktunya sampai sekarang kok belum selesai gitu kan. Seharusnya tuh di mana-mana orang bersidang itu 365 hari. 365 hari itu sudah selesai. Ini belum selesai. Ada apa dengan hakimnya? Harus ditanyakan ke Mahkamah Agung harusnya. Harusnya gercep itu. Betul. Ya Kak. Ini ya bingung juga sih kayak kasus kalau gue bilang ini kayak kasus korupsi kalah. Beneran kalah, semua kalah. Lu lihat dah kasus yang triliunan aja udah cepet nggak sampai 365 hari, ya kan? Makanya itu. Semua kasus ini kok kayak diperlambat-lambat tuh apa gitu loh, niatnya apa? Jadi kayak lucu pengadilan kalau gue bilang. Iya betul. Lucu kayak kocak kayak berdrama, kebanyakan drama. Hakimnya juga nggak tegas, harusnya dia tegas memutuskan gimana dipercepat atau gimana, kesimpulannya seperti apa. Harusnya begitu, udah harus bisa ngambil kesimpulan dari berbagai macam saksi yang sudah dihadirkan, dari berbagai macam yang namanya ahli sudah dihadirkan. Kayak ini loh Kak, jatuhnya kayak sinetron, kayak drama Indosiar berepisode. Iya, jadi kita
masih kayak kita ngelihatnya tuh kita sebagai warga awam ya. Jadi kita ngelihatnya stuck di situ-situ aja gitu loh. Ini maunya Sampai apa? ada yang bilang gini, Gitu loh. kasus Niki udah kayak cicilan Bang Mekar setiap Kamis, nggak sudah Iya. Gitu loh. Benar. Kayak cicilan Bang mingguan. Mekar. Iya loh, setiap hari Kamis. Kak Wi, Kak Ipel, Bang Lang, Ayus. Ini masih mau Kayak dilanjut, pusing. Kenapa? Udah, tunggu Bang Nol 10 menit. Ngapain sih? Ada apa sih? Gue suka Ini siapa ketinggalan. sih? Kau lah ini Kak. Ini siapa sih Pensamit 2? Dan songong lu tahu ya. Kenalkan, saya Buzzer. Oh, ini direkturnya PT Nedol Bersahaja. Iya, coba bully saya, cepat bully saya, cepat. No, Bang Lo mau Tuh Bang Lang. Bentar, Bang Lo mau up itu loh tentang dokin itu Kak email. Bejar. Tadi kan barusan Ami kan bikin story. Kalau dia pokoknya aku udah up juga di storyku. Wah, si dokin itu. Yang kan Siapa? Dokyun, Kak. Dokyun Kim Yun. Kok Kim Yun? Siapa Itu sih? loh yang Udah kakak lihat story Iya, aku ada aja nanti. Oh iya, gue suka ketinggalan. Ya soalnya. intinya Kebanyakan Kak Niki makan kan kasus. menghimbau apapun yang dibicarakan di media itu dia pantau kok, dia lihat. Jadi siap-siap aja buat yang menebarkan hoax atau berita tidak benar atau apapun, termasuk si Dokyun ini yang kemarin baru-baru bikin ribut itu dia tahu. Udah di up di story-nya dan aku pun up Kan di sudah story-ku. gua bilang, kalian hati-hati. Ya, gua kan udah kasih tahu dari jauh-jauh hari sebelum ada. Ayus. Wah, ngeselin nih buzzer satu nih. Jadi Kenapa kayaknya kalau aku sih yang putar musik kalian marah? Diam kau. jadi kayaknya Bang Nol Saya udah cukup militer nggak kok? Para kenal. Salam kenal ya Dek ya. Gimana menurut pendapat Anda nih soal kasus Nikita ini? Kayak mana nih? Hakim-hakimnya aja lah saya sorotin ini. Mana dan Dari gimana? dari awal saya mantau sih emang kasusnya itu kan poin utama kasus pemerasan kan. Lah Tuh. dari situ tuh udah terbukti Kak Niki udah nggak salah, tiba-tiba ada kasus lagi melebar sampai sekarang gitu loh. Di poin utama sebenarnya udah selesai, sidangnya harus sudah selesai sebenarnya. Betul. Jadi kayak bertele-tele yang nggak ada diada-adakan gitu kan. Saya capek lihatnya, kasihan Nah, Kak Niki kan. saya bertanya sebagai hakim. Hukum acara pidana ini mengacunya kepada pasal 183 KUHP kan, bahwa seorang hakim tidak boleh mempidanakan seseorang tanpa dua alat bukti yang sah dan sesuai dengan keyakinannya peristiwa hukum itu betul terjadi dan terdakwalah pelakunya. Nah, mengingat hakim patokannya 183 KUHP serta pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kehakiman, kamu melihatnya seperti apa ini sebagai hakim ini? Masih harus speak up di sini, soalnya itu kan ada permainan juga di dalamnya. Nah, itu yang ku maksud. Speak up aja, harus Iya, speak Kak. up. Ini enggak Jadi apa dari ya? antara hakimnya JPU sama sebelah itu udah ada ini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nanti adil lah hakimnya gitu loh di sidang berikutnya. Ya, saya Karena keputusan terakhir kan ada pada hakimnya kan Kak. betul. Makanya Jadi kita fokus ngumpulin bukti, fokus di nanti aja gitu. Sama kawal hakimnya deh, mudah-mudahan nggak terkena angin lagi gitu loh. Dan sekarang kalau bisa flash disknya itu harusnya diputar bisa karena itu haknya Kak Niki. ya. Jadi untuk Jadi meringankan kenapa? ah, ya silakan. Jadi untuk meringankan atas tuduhan beliau kan, di play aja sebenarnya buat bukti. Ya, sebenarnya kan gini, bahwa beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umum pasal 66 KUHP ya. Sementara pihak Nikita dan penasihat hukumnya tugasnya membantah dan menyanggah daripada saksi yang dihadirkan, ahli, surat petunjuk dan menangnya bahkan nanti di keterangan terdakwa. Namun yang saya hadapi selama ini ya, pengacara ya, itu hakim kadang-kadang buta mata, buta hati. Yang nggak ada diadadain ya kan?
bagi saya. Makanya saya melihat gini ya, kan sebelum kamu naik ke MA, otomatis kamu melampaui PN dulu, PT, ya kan, barulah ke MA, betul kan? Nah, sebagai hakim, kamu pernah nggak menemukan orang yang mau cawe-cawe sama kamu? Banyak lah. Tergantung prinsip kita harus Dan benar di pihak penghubungnya kebenaran. pasti panitera kan, nggak mungkin hakim langsung kan, penghubungnya panitera. Iya, benar. Menurut kamu sebagai hakim di MA, ini panitera ini perlu reformasi nggak? Saya melihatnya panitera mau perdata atau pidana, saya menemukan banyak panitera ini yang busuk banget di persidangan ini. Bekerja sama dengan Iya. jaksa, bekerja sama dengan hakim, sehingga banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan sesungguhnya karena mereka masih mata duitan. Padahal mereka ini kan ASN, ya kan? Selain ASN, kewajibannya penegak hukum yaitu jaksa, hakim, penyidik, bahkan pengacara juga menegakkan keadilan. Tapi apa yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, hakim selalu motong-motong. Cecilia menjadi hakim pernah nggak motong-motong kayak gitu? Nggak ada. Tunggu sampai selesai gitu. Sebagai hakim, gemes nggak sih? Greget, makanya kan kemarin saya bilang kan waktu mau di play flash disknya Kak Niki kan, terus pada wall out kan. Nah itu di situ saya langsung greget. Oh ini kasus apaan gitu loh. Ini kata Ahli, saksi, dan petunjuk serta suratnya mereka itu kan memang bagiannya mereka. Mungkin saya belum lihat gini ya, sudah ada 2 kesempatan dari pihak Nikita untuk meminta barang bukti fisik yang ada di SIPP PN Jakarta Selatan. Ada 7 item, 5 item diantaranya adalah digital bukti digital. Namun hingga hari ini kita hanya dipertontonkan dengan sekelumit video tentang bagaimana dia merekam orang-orang itu tersebut kan. Nah lantas kan tadi Cecilia bilang boleh kok kita minta itu diputarkan kan gitu. Mungkin kesempatannya harusnya hari ini kan, udah sejak dari yang saksi 4 itu sama ahli. Apakah ada kemungkinan minggu depan ya ada ahli IT ya? Tapi kan ya sekalian aja besok aja bisa. ya namun kan begini, harus relevan dengan pasal yang didakwakan dan surat dakwaan loh. Kalau itu kan nggak relevan sebetulnya. Gimana menurut hakim? Diterima nggak itu? Kalau saya ya netral pasti diterima lah, karena ini kan haknya mereka gitu loh. Nggak mungkin dong kita nggak bisa mengasih bukti terus kita ngasih keputusan yang belum ada ininya, finishnya. Kalau andaikan sekali lagi minta diputarkan tidak diterima, itu apa yang harus kita lakukan kepada hakim? Mengingatkan hakim pasti dong, pasal 181 ya kan KUHP, bahwa hakim kewajibannya membuka semua barang bukti fisik kan begitu. Namun ketika hakim masih ngeyel ngotot gitu, setahu Cecilia dengan pengalaman Cecilia menjadi hakim, seperti apa yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani kemudian? Aju banding lah. Punya hak banding. Nanti itu persoalannya. Kita persoalannya di hukum acara pidana di persidangan masih berjalan ini. Sekali lagi nih kita bilang, Pak Hakim yang mulia, tolong ini diputarkan rekaman kami. Akan tetapi tidak diterima itu. Nah, selayaknya hakim seperti apa? Kalau kita ini PH nggak diterima, apa yang kita mohonkan kepada hakim? Semua pasal sudah kita keluarkan, 183 KUHP, ya kan? Sebagai petunjuk hukum acara pidana. 181 kewajiban hakim memperbolehkan, namun tetap nggak diperbolehkan. Apa yang membuat kita boleh? Sebagai hakim nih, coba Cecilia. Itu tergantung hati nurani, Kak. Secara aturan sih emang harus bisa, Kak, diperbolehkan gitu loh. Ya mudah-mudahan hakimnya Kak Niki nanti paham dia akan Oke, rakyat Indonesia yang saya mengajak kepada kalian rakyat Indonesia, karena persoalan hukum di Indonesia ini masih terbelit dengan tidak
Pancasilaisnya hakim, tidak Pancasilaisnya jaksa, dan mereka tidak takut akan api neraka, saya menghimbau kalian untuk satu kalimat membaca basmalah dan mengucap dibukanya pintu-pintu kebaikan buat Nikita dan pintu hakim untuk memutus dan membuat persidangan ini adil. Saya mengajak kepada kalian semua. Boleh ya, Koko ya? Ini hakim Bareng-bareng lah besok. udah nyerah, hakim yang ngomong aja nyerah, apalagi kita nih. Kita Iya, soalnya soalnya itu udah aturannya emang harusnya diperbolehkan, Kak. iya, makanya. Jika memang keputusan akhirnya beliau itu tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan, berarti kan itu pribadi masing-masing gitu. Betul, tapi Jadi kan kita mau gimana lagi? ya keyakinan hakim ya. Namun kan Iya, benar. dalam hukum acara pidana keyakinan hakim itu terhadap dua alat bukti, bukan terhadap dia suka dan tidak sukanya dengan Nikita. Seharusnya kan begitu. Benar. Ya kan? Profesionalnya kan harus dipakai juga Betul. diterapkan. Betul. Ya beginilah. Jadi terima kasih ya Dek Sisilia atas diskusinya. Silakan Koko. Iya. Nah, kalau ibu hakimnya kayak begini, tolong sama seperti yang tadi, tolong ditambah hukumanku sebentar lagi gitu ya. Hakimnya halus kayak begini gitu. Tahu nggak? Kemarin saja saya memvonis mantanku sendiri loh. 7 Oh tahun iya, nggak gimana ketemu. ceritanya coba? Oh, mantanmu yang Ada tuh yang jalan apa gimana? Gue taruh di VP. Oh iya iya Biasalah, iya. mantan dulu. Oh guys, Makanya kan yang ada pandangan sinis banget ke 922 dia. orang yang ada di sini, kalian follow-follow ya, follow-follow ini Hakim, Dokter Sisilia, follow-follow juga Koko Hirochimot dan semua yang ada di sini ya. Oke, silakan. Ceritanya gimana? Divonis dia melanggar apa? Dokter bukan Dokter pakai pakai dokter. Biasa. Dokter. ya dokter. Jadi Terus kalau dokter aku sama jangan dokter beda Koko. bekas. Iya. Aku jangan di Adek follow. gue ini kadang-kadang ya. Aku jangan di follow. Ku blok kalian yang follow. Aku udah follow. Dokter ya, dokter. Itu Mana akun kakak pelanggaran awak? apa itu mantannya itu? Membuat hati dokter tidak nyaman gitu. Oh iya, membuat hati saya terpecah-pecah karena perselingkuhan. Parah emang. Ini kalau ada dokter ya, hakim yang cantik kayak begini nih, saya kayak halu-halu drama Korea gitu loh. Catat ini hakim MA. Mahkamah Agung. Mohon maaf ya kok. Ini bukan hakim sembarang hakim. Oh, bukan sembarang hakim. Iya. Jadi untuk kubu sana yang bilang, lihat di sini semua orang cerdas. Lihat kau tengok pakai biji mata kau. Kau tengok di sini siapa yang bersuara bahwa ini adalah tidak alami kasusnya Niki. Ini adalah kasus yang dipaksakan. Kasus yang dibuat-buat yang nggak ada diada-ada. Menyala. rekayasa dan Nikita dikriminalisasi. Kenapa Iya, saya makanya. rekayasa? Saya bisa buktikan itu. Ini adalah karangan itu langsung di privat Mambel. Yang sedang ilusi ya. Jadi sibuk membuat ilustrasi tapi selalu kepleset. Ini adalah hasil ilusi dari orang-orang yang tidak suka Nikita. Ngapain dendam pribadi dikasusin, aneh. Mambel. Dendam pribadi dikasusin bawa-bawa orang lagi. Apaan sih nggak punya modal? Oh berarti benar ya, berarti Fitri Sahiter itu Markus ya? Oh iya, oke. Udah gitu nebeng duit orang lagi. Ngeriset deh ini. Pinggir jurang ini. Berarti Fitri Sahiter itu kutu busuk ya, di mana-mana ada ya. Oke. Bang Modi ini hari Minggu, besok hari Senin Bang Modi. Tolonglah awak ya. Judol, Niki panggilnya judol. Bang Modi, Bukan nenek nepos. judol ya Bang. Niki Bang panggil Modi. judol, bukan nepos ya guys. Nenek judol. guys. Ya kalau judul suaminya, kalau istrinya Markus, kan lengkap. Mereka jadi penjahat. Jadi,
tidak salah juga sih waktu Koko Hiro manggil dokter ya. Karena setahu saya kalau jabatan itu kalau sudah dokter tidak nyangkut lagi strata 1, strata 2 di belakang. Jadi mungkin perkiraan tadi Koko Hiro itu dokter, Sisilia sarjana hukum, magister hukum. Bisa. Tapi kalau ternyata dokter ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kalau jadi dokter sekalian. Betul, jadi profesinya banyak. Iya benar ya, ada dokter, jadi hakim kan enak ya, lengkap. Tapi beneran dokter ya, bukan dokter-dokteran. Sekian dan terima gaji. Bukan dokter Gabriel ya. Beneran Bukan ini dokter ya. panggilan ya, yang harus kesana sini Oh, ya. secara ilegal. Gimana? Betul, tepat itu. Oke, mohon maaf saya potong gitu. Ada VT yang beredar itu terkait masalah perkelahian Nikita Mirzani dengan salah satu orang yang di dalam gitu. Dan mereka kemarin ya. Tadi aku lihat VT-nya itu. Mereka dengan senang hati, bergembira ria, termasuk si buta dari gua hantu itu ya. Yang sosokan yang ditinggalin istrinya, kemudian Jadi masuk dalam. maaf Bang Modi, saya potong tadi Nikita langsung naik di sini mematakan itu semua nggak ada. Oke. Nah, oke, alhamdulillah kalau begitu. Makanya aku bilang kayak begini gitu. Ternyata mereka saat ini sudah menjadi orang-orang yang kuat gosip. Hal yang sebenarnya tidak benar, akhirnya mereka pelintir kemana-mana. Bagus, alhamdulillah kalau sudah ada pernyataan dari NM sendiri. Berarti semua itu adalah gosip. Oke, baik. Lanjut lagi. Ya kan tadi siang saya kan telepon orang sipirnya langsung kan. Doyun ini dokter di sana atau bukan?